Mereka, ada seorang pemuda tampan, bertubuh tegap, setiap hari berkeliling menjajakan kain-kain dagangannya. Dengan penuh semangat ia berjalan melewati jalan besar dan gang kecil, sambil memanggil, "Farakna, Farakna." Suaranya lantang, wajahnya menawan, sehingga setiap orang yang melihatnya merasa simpati. Pada suatu hari seorang wanita terpikat melihat ketampanannya. Ia memanggil pemuda itu masuk ke rumahnya. Begitu pintu tertutup, wanita itu menatapnya penuh hasrat lalu berkata, Aku tidak memanggilmu untuk membeli kainmu. Aku memanggilmu karena aku mencintaimu. Rumah ini kosong, dan aku ingin engkau bersamaku. Pemuda itu terperanjat. Dengan hati yang takut kepada Allah, ia berkata tegas, "Takutlah kepada Allah. Apa yang engkau inginkan adalah dosa besar, dan azab Allah amat pedih." Namun rayuan itu tidak berhenti. Justru semakin berapi-api, wanita itu mengancam. Jika engkau tidak menuruti keinginanku, aku akan berteriak. Aku akan katakan bahwa engkau telah masuk ke rumahku untuk merenggut kehormatanku. Orang-orang pasti percaya, sebab engkau benar-benar ada di sini. Hati pemuda itu bergetar hebat. Ia sadar, bila menolak, kehormatannya akan hancur. Bila menerima, dosanya sangat besar. Dengan suara tenang ia berkata, "Baiklah, tapi izinkan aku masuk kamar mandi terlebih dahulu, agar aku bisa membersihkan diri." Wanita itu sangat gembira. Dengan penuh semangat ia menjawab, Tentu saja, wahai kekasihku. Itu ide yang bagus. Masuklah sang pemuda ke kamar mandi. Tubuhnya gemetar, air matanya jatuh, bibirnya berdoa lirih. "Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang benar. Jangan biarkan aku terjerumus dalam maksiat. Selamatkan aku dari fitnah ini." Lalu terlintas sebuah ide. Ia berkata dalam hati, "Aku rela menanggung hinaan manusia, asalkan selamat dari murkamu. Jika aku kotori tubuhku dengan kotoran ini, dia pasti jijik dan membenciku." Dengan nekat, ia mengoleskan kotoran di toilet ke seluruh tubuhnya. Baunya menyengat, menjijikkan. Namun hatinya tenang, sebab ia memilih Allah daripada hawa nafsu. Ketika ia keluar, wanita itu terkejut lalu berteriak. Pergi kau, dasar gila. Ia pun segera lari, membawa kain dagangannya. Orang-orang di jalan menertawakan dan mencemoohnya, tetapi ia tetap bersyukur, karena telah selamat dari dosa besar. Dan benar, Allah tidak membiarkan hambanya yang ikhlas. Sejak hari itu, tubuh pemuda itu memancarkan aroma harum yang lebih wangi dari minyak kasturi. Bahkan setelah ia wafat, kuburnya dikenal dengan sebutan, Kuburan Al-Miski, si pemuda harum. Inilah janji Allah, siapa yang meninggalkan maksiat karena takut kepadanya, pasti diganti dengan kemuliaan yang lebih indah dan abadi.